pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nuraini. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Alamat saya tinggal di Desa Mesuki, Kecamatan Mesuki, Kabupaten Tulungagung. Baik anak-anak, langsung saja sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan secara lancar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar tentang bab toharoh. Ada yang sudah tahu toharoh itu apa? Ya, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan kalau menurut istilah, toharoh ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga diperbolehkannya seseorang untuk beribadah dalam keadaan suci. Adapun dalil yang memperkuat pernyataan itu dan yang menganjurkan supaya kita bersuci antara lain ada dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 dan surat Al-Baqarah ayat 222. Adapun ungkapan atau bisa dibilang hadis yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim membahas mengenai toharoh yang harus bersih dari najis dan hadas. Kita cari tahu dulu apa sih pengertian najis dan hadas itu sendiri. Anak-anak sudah ada yang tahu apa pengertian najis dan hadas itu? Najis, yang pertama kita membahas tentang najis ya. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi ketika kita mau beribadah, kita itu harus dalam keadaan yang suci, tidak boleh terkena najis satupun. Najis ini sendiri dibagi menjadi 3 macam hadis. Yang pertama ada najis mukhafafah atau bisa disebut dengan najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Untuk cara mensucikannya pun cukup mudah, yaitu hanya menyipratkan air saja sehingga hilang sifatnya. Lanjut, yang kedua ada najis mutawassithah. Najis ini biasa disebut dengan najis sedang. Contohnya, kotoran hewan dan manusia. Cara mensucikannya dengan menghilangkan sampai hilang bau, warna, dan sifatnya dengan menyiram air. Yang ketiga atau yang terakhir, najis buwaladoh. Ialah najis berat seperti jilatan anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Baik, anak-anak, sampai sini ada yang belum dimengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hadas. Hadas berarti suatu peristiwa tidaknya suci atau kotor. Istilahnya, keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas terdiri dari 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil contohnya seperti membuang air kecil, membuang air besar, buang angin, menyentuh kemaluan, dan lain-lain. Cara mensucikannya cukup dengan berwudu, atau kalau tidak ada air kita bisa melakukan tayamum. Hadas besar seperti haid, nifas, jima, dan lain-lain. Cara mensucikannya dengan mandi besar wajib. Adapun alat-alat yang digunakan dalam bersuci terdiri dari 2, yaitu air dan bukan air seperti batu. Air sendiri dibagi menjadi 5, yaitu air tohir mutahhir, air musammas, air mustakmal, air tohir ghair mutahhir, dan air mutanajis. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari air mutlak atau air tohir mutahhir, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Yang kedua, air musammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi atau baja dan lain-lain. Dan logam itu berkarat, hukumnya makruh dan tidak bisa dibuat untuk bersuci karena dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit.
Yang ketiga, air mustakmal, yaitu air suci yang sedikitnya kurang dari 2 kula dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah dipakai untuk bersuci dan tetapi sudah berubah warnanya, hukumnya tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang keempat, ada air tohir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga airnya itu berubah salah satu sifatnya seperti warna, bau, dan rasanya. Hukumnya suci tetapi tidak bisa atau tidak dapat untuk menyucikan. Yang terakhir, ada air mutanajis, yaitu air yang tadinya suci kurang dari 2 kula tetapi terkena najis dan telah hilang salah satu sifatnya. Air ini hukumnya najis ya. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai tata cara berwudu, tayamum, dan mandi besar wajib. Yang pertama, ada tata cara berwudu. Yang pertama, kita harus niat. Yang kedua, membaca basmalah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai sela-sela jari agar tidak ada kotoran satupun yang menempel. Kemudian kita berkumur sebanyak 3 kali, mengusap hidung juga sebanyak 3 kali, membasuh wajah sambil membaca niat berwudu, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga, dan yang terakhir kita membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang pasti kita harus tertib. Semua gerakan itu dilakukan sebanyak 3 kali ya. Untuk yang kedua, tata cara tayamum. Tayamum bisa kita lakukan kalau di desa kita atau di sekitar kita tidak ada air. Jadi kita boleh menggunakan tayamum ini. Atau ketika kita sedang sakit dan tidak bisa menyentuh air. Untuk tata caranya yaitu membaca basmalah dan niat, menepuk tangan telapak tangan ke permukaan tanah, meniup kedua telapak tangan, lalu mengusapkan wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang pasti kita harus tertib dalam tayamum. Yang terakhir, ada tata cara mandi besar wajib. Yang pertama, mengucapkan basmalah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, membersihkan kemaluan dan kotoran di sekitarnya. Setelah itu kita berwudu dulu untuk mensucikan semuanya. Kemudian mengguyurkan air mulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, dan menyilang-nyilangkan dengan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut, kepala, dan rambut jenggot dan kumis, serta rambut-rambut di mana saja yang tumbuh di tubuh kita sehingga air itu dapat mengenai seluruh tubuh. Itu adalah tata cara kita untuk mandi besar. Dari pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham atau masih ada yang belum bisa untuk dipahami? Silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dan dilanjutkan pada besok. Jangan lupa tetap semangat dan jangan menyerah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.